Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa samsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa barikhna Ramadan. Hadis. Hadirin wal hadirat jamaah taklim Mushola An-Nur yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Dalamang sadayana ibu-ibu, bapak-bapak, siap mengikuti kajian? Badai panjang, badai pendek? Panjang. Ibu masuk panjang malam Jumat. Bapak dan ibu sekalian, dalam sebuah hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap menjelang bulan Rajab dan Sa'ban selalu memudawamahkan, mengistiqomahkan doa yang sudah sangat populer. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban. Allahumma ya Allah, barik lana, berikan keberkahan kepada kami fi Rajab, pada bulan Rajab, wa Sa'bana, dan pada bulan Sa'ban. Sekarang kita sudah berada di bulan Sa'ban, ya. Ada yang masih Rajab? Masya Allah, ngalamun itu ya. Minta kepada Allah diberkahi pada bulan Rajab, diberkahi juga pada bulan Sa'ban, wa balighna, dan pertemukanlah dan sampaikanlah kami Ramadan, pada bulan Ramadan. Lalu para ulama menambahkan wahasil maqasidana, dan semoga tercapai hasil semua maksud dan semua cita-cita kita. Mudah-mudahan semua maksud, semua cita-cita, dan semua kebutuhan ibu-ibu, bapak-bapak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pasti setiap kita punya cita-cita, setiap kita punya kebutuhan, dan setiap kita diyakinkan pasti punya masalah. Ibu-ibu punya cita-cita? Punya. Apa cita-citanya sekarang? Surga. Masya Allah, susah kan? Dikira cita-citanya mau kecil lagi kan? Punya kebutuhan? Apa kebutuhannya? Sembako, beras, Masya Allah. All in gitu ya. Kita semua juga diyakinkan punya masalah. Setiap kita harus punya cita-cita setinggi langit, tetapi doa kita harus menembus ke langit. Kemudian setiap kita yakin punya kebutuhan, tapi dengan doa kebutuhan itu akan terpenuhi. Dan setiap kita punya masalah, dan masalah itu akan terurai dengan doa. Ya, ibu-ibu punya masalah? Punya. Masalahnya apa? Rahasia. Oke, mudah-mudahan ya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kan konon katanya ibu,
rumah tangga itu pertama ada yang spiritnya seperti hari Valentine. Suami dan istri itu begitu romantis karena suami jadi bucinnya istri, istri pun jadi bucinnya suami. Ada juga rumah tangga itu spiritnya hari raya Idul Fitri. Suami dan istri itu begitu harmonis sebab kalau ada kesalahan segera saling meminta maaf. Ada juga yang rumah tangga itu seperti spirit hari raya Imlek, di mana istrinya itu meremelek karena suaminya seringkali ngasih angpau yang memukau. Tapi juga ada yang rumah tangganya spirit hari buruh, di mana istri begitu ripuh dan rapuh karena suami merek gawe bungkul tara merek duit ya. Kemudian suaranya dibungkam kritik. Ibu spiritnya yang mana? Imlek. Valentine, Idul Fitri, Imlek atau hari buruh? Idul Fitri ya. Masya Allah, saling memaafkan. Ibu-ibu dan bapak sekalian, terkait dengan itu Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Sungguh akan datang pada kalian bulan suci Ramadan, syahrul mubarak. Lagi-lagi disebut sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan. Apakah arti keberkahan itu? Berkah itu adalah menetapnya kebaikan Allah pada satu perkara. Kata Imam Ragib Al-Isfahani bahwa keberkahan itu sekali lagi menetapnya kebaikan pada suatu perkara. Hampir di setiap sudutnya, hampir di setiap pojoknya di Ramadan itu semuanya adalah kebaikan. Maka para ulama menarik kesimpulan bahwa Ramadan itu adalah ajmalul madrasati. Ramadan itu adalah sekolah yang terindah. Tiada keindahan melebihi indahnya Ramadan. Ibu-ibu pernah bertemu dengan keindahan? Apa yang indah menurut ibu? Halo ibu Araya, apa yang indah menurut ibu? Indahnya menikmati kehidupan. Indahnya menikmati kehidupan ya. Oke, ibu-ibu, Ramadan sekali lagi ajmalul madrasati, sekolah terindah. Kenapa dimetaforkan sebagai sekolah? Pertama, mursyid atau guru utamanya langsung Allah. As-saumuli, kata Allah demikian. Yang kedua, siapakah yang menjadi muridnya? Eksklusif. Murid di madrasah terindah itu adalah orang-orang yang beriman. Kemudian kapan waktu belajarnya? Hanya 1 bulan saja Ramadan itu dalam setahun. Kemudian berikutnya apa pelajaran utamanya? Ada 2. Siang hari kita siang, malam hari kita qiyam. Itu pelajaran utamanya. Lalu adakah pelajaran tambahannya? Pelajaran tambahannya kita dianjurkan untuk banyak tadarus. Dianjurkan wa antum aqifuna fil masajid, banyak beriktikaf di masjid, dan juga kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Lalu apakah target utama dari Ramadan sebagai sekolah terindah itu? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu adakah fasilitas istimewa yang Allah berikan pada Ramadan sebagai sekolah terindah itu? Di bulan suci Ramadan Allah memberi fasilitas kepada kita apa? Lailatul Qadar, 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena itu sekali lagi para ulama menarik kesimpulan bahwa Ramadan itu adalah ajmalul madrasati, sebagai sekolah terindah. Lalu bila ada pertanyaan, di manakah fakta keindahan dari Ramadan itu? Pertama, ibu, fakta keindahan dari Ramadan, kita itu diundang oleh Allah untuk melakukan amaliyah istimewa di Ramadan dengan undangan yang sangat mulia. Tadi saya bacakan di Quran surah Al-Baqarah 183, Allah mengundang kita dengan redaksi ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengundang kita dengan undangan yang sangat indah.
wahai orang-orang beriman. Allah menyebut kita dengan undangan yang penuh dengan kehormatan. Allah mengundang kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan dengan undangan yang teramat istimewa. Kenapa? Kita diundang dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, dan kata Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima, dan bagi orang-orang yang beriman Allah akan memberikan cinta dan kasih sayangnya. Jadi seolah-olah Allah mengundang kita begini, wahai orang-orang yang aku cintai, wahai orang-orang yang aku rahmati, wahai orang-orang yang aku sayangi, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian untuk beribadah puasa. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka label diri kita itu adalah orang-orang yang mulia. Pertanyaannya, kenapa yang diundang di bulan suci Ramadan itu eksklusif orang yang beriman, sekaligus sebagai muridnya Allah pada madrasah yang indah itu? Sebab ibu-ibu,